Nah, selanjutnya terkait dengan prosedur pengajuan. Nah, terkait dengan prosedur pengajuan ini sebenarnya hampir sama ya dengan kita mengajukan fund request di Simonet ya. Jadi tahap yang pertama yaitu setelah berkas-berkas kita sudah lengkap, selanjutnya nanti kita mengajukan melalui Simonet. Kemudian tahap kedua, tim analis akan menganalisa kelengkapan dan kesesuaian isi dokumen yang diajukan. Dokumen yang dinilai lengkap dan sesuai sementara waktu disetujui dengan nominal persetujuan Rp1 pada aplikasi Simonep. Saya kasih ininya saja ya, contohnya teman-teman. Coba. Misalnya, sorry. Masih terlihat teman-teman ya. Oke, jadi bisa dilihat yang paling atas ini dana penelitian, dana bantuan penelitian yang saya ajukan. Jadi total dana yang saya ajukan itu adalah 10. Maaf, nggak terlihat. Nggak kelihatan ya? Sorry. Belum terlihat kan? Wait. Oke. Sudah, Kang. Sudah ya. Oke. Nah, jadi saya balik lagi ke PowerPoint ya. Di PowerPoint-nya kelihatan? Belum, Kang? Belum, masih di Simone. Oke. Oke, saya ulangi untuk tahap yang kedua ya. Ini udah terlihat kan? Ya, sudah. Sudah, Kang. Ya, jadi untuk yang tahap kedua, setelah kita submit berkas kita melalui fund request, tim analis akan menganalisa kelengkapan dan kesesuaian isi dokumen yang diajukan. Dokumen yang dinilai lengkap dan sesuai sementara waktu disetujui dengan nominal persetujuan Rp1 pada aplikasi Simonep. Jadi dengan teman-teman jangan kaget nanti kok saya ngajuin 10 juta, tapi kok ada Rp1 yang diaksep oleh LPDP. Jadi ini hanya sementara saja ya, maksudnya kalau dokumen kita sudah lengkap, LPDP akan menaruh Rp1 sebelum mereka memeriksa. Nanti kalau sudah diperiksa, baru akan ditulis di aplikasi Simonep sesuai dengan jumlah yang disetujui oleh LPDP. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini bisa teman-teman lihat yang di bagian nomor 1 itu total jumlah dana yang saya ajukan adalah Rp10.224.041. Nah, ini yang saya ajukan awal dan disetujui 8 juta sekian. Nah, maksudnya setelah kita mengumpul atau submit fund request itu, kalau berkas kita sudah lengkap, yang 8 juta ini nanti ditulis Rp1. Baru nanti setelah diperiksa oleh LPDP, akan ditulis sesuai dengan jumlah yang disetujui oleh LPDP. Jadi seperti itu. Ya, selanjutnya pada jadwal waktu penelitian, tim analis akan menganalisa isi dokumen pengajuan yang telah diterima. Pada jadwal waktu pengumuman hasil keputusan, tim analis akan menginformasikan nominal besaran pengajuan dana penelitian yang telah disetujui oleh LPDP. Jadi yang Rp1 tadi itu akan berubah menjadi jumlah yang disetujui oleh LPDP. Kemudian berkas-berkas apa saja yang teman-teman harus persiapkan. Ini sebenarnya hampir sama ya dengan kita mengajukan dana-dana yang lain. Yang pertama tentunya adalah form pengajuan dana. Form pengajuan dana ini teman-teman bisa langsung download di Simonep. Kemudian KTM juga, LOE unconditional,
kemudian surat keterangan aktif kuliah, RAB sesuai dengan format dari LPDP. Untuk RAB-nya nanti akan saya kasih contoh. Nah, bagi teman-teman juga bisa dilihat sebenarnya di Simonep itu sudah ada format RAB dari LPDP itu seperti apa. Kemudian berkas yang selanjutnya yaitu proposal penelitian, yang mana proposal penelitian itu sudah ditandatangani pembimbing dan sudah melalui tahap ujian proposal. Nah, jadi syarat bagi teman-teman yang ingin mengajukan dana bantuan penelitian ini harus ujian proposal terlebih dahulu. Jadi yang belum melakukan ujian proposal bersabar dulu. Jadi bisa dipersiapkan lah dari sekarang tapi ya. Kemudian di proposal itu juga harus jelas teman-teman. Informan kita itu berapa, metode yang kita gunakan itu apa. Karena itu yang akan menjadi referensi dari LPDP untuk mengecek apakah RAB yang kita buat itu sudah valid atau tidak. Jadi misalnya kita dalam FGD itu butuh 20 orang, jadi di proposal itu ditulis 20 orang juga, karena itu akan dicek nanti oleh pihak LPDP. Kemudian surat pernyataan dari pembimbing yang menyatakan bahwa proposal dan RAB yang diajukan sudah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing. Nah, untuk surat ini bisa kita buat sendiri, dan nanti teman-teman bisa minta tanda tangan, bisa di pembimbing 1, bisa juga di pembimbing 2. Terserah teman-teman lebih dekatnya di mana, pembimbing 1 atau pembimbing 2 bebas. Itu bisa kita buat sendiri, terus nanti tinggal minta tanda tangan. Kemudian yang selanjutnya, surat pernyataan tidak menerima pendanaan penelitian dari universitas masing-masing. Jadi terkait dengan yang ini, teman-teman bisa langsung minta di akademik masing-masing. Prosesnya kalau dari saya sih tidak terlalu lama, hanya 2-3 hari itu suratnya sudah langsung jadi. Nah, bagaimana contohnya nanti akan saya perlihatkan. Oke, langsung saja saya akan kasih contohnya teman-teman. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah ya. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, formatnya itu sama. Teman-temannya tinggal download saja di Simonep, cuman lampirannya saja yang berbeda. Yang pertama itu ada KTM, ada LOE. Ini karena saya dulu belum sempat buat LOE resmi ya, jadi hanya screenshot saja, tapi masih diterima oleh pihak LPDP. Tapi kalau teman-teman sudah punya LOE resmi dari Unpad, itu bisa dilampirkan, itu lebih baik. Kemudian lampiran-lampiran ini bukti komunikasi ketika saya meminta dosen pembimbing untuk menandatangani RAB. Kalau kita lihat buku panduan di Simonep sebenarnya tidak tercantum ya apakah kita harus screenshot percakapan kita dengan pembimbing atau tidak. Tapi setelah saya diskusi dengan kakak tingkat sebelumnya, itu mereka mencantumkan ini untuk memperkuat argumen kita bahwa memang RAB kita sudah disetujui oleh dosen pembimbing gitu. Nah, akhirnya saya screenshot dan saya lampirkan, meskipun tidak diminta di buku panduan LPDP. Kemudian surat keterangan masih aktif kuliah, bisa teman-teman minta di akademik. Nah, ini bukti pernah ujian proposal atau seminar usulan riset, ya karena saya ujiannya online, jadi ini yang saya lampirkan. Setelah itu teman-teman juga melampirkan proposal, ya teman-teman. Terus ada lampiran yang lain, sorry, lumayan banyak ya lampirannya. Bagi teman-teman yang mau jadikan ini jadi referensi, nanti bisa saya kirimkan. Nah, ini contoh surat pernyataan yang saya maksud yang ditandatangani oleh pembimbing kita. Jadi kita buat sendiri saja, terus tinggal minta dosen pembimbing untuk ditandatangani. Kemudian ini surat bahwa kita tidak sedang menerima bantuan, yang teman-teman bisa minta di akademik. Kemudian ini ya, jadi LPDP juga menyediakan dana ya. Kalau kita mungkin butuh software untuk analisis data, di sini saya mengajukan untuk NPPO.
Tapi harus ada surat keterangan dari kampus bahwa memang software ini tidak disediakan oleh kampus. Jadi teman-teman nanti contohnya saya kirimkan saja. Nah, terkait dengan RAB, ya ini bisa dilihat. Ya, jadi dari setiap komponen itu saya ada referensi harganya, teman-teman. Jadi referensi harga ini juga sangat penting karena banyak juga kasus teman-teman yang RAB pengajuannya ditolak karena dana yang mereka masukkan itu tidak masuk akal gitu. Oleh karenanya diminta kita menuliskan referensi harga. Nah, dari mana kita mengambil referensi harga ini? Nah, bisa kita lihat di marketplace, misal Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Kalau usul saya sih, misalkan ada 3 toko yang jual barang yang sama, jangan ambil yang paling murah ya, karena takutnya nanti kita tidak jadi beli online, mau beli di daerah masing-masing, harganya malah lebih mahal di daerah kita. Untuk itu, kalau saya sih ngambil harga yang maksimal, takutnya saya nombok gitu. Ya, jadi di sini bisa dilihat untuk yang biaya material habis pakai, tadi sudah saya jelaskan bahwa alokasinya itu 30% dari biaya maksimal, itu saya gunakan hanya 23%. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Nanti saya kirimkan juga. Selanjutnya, jadwal pengajuan. Nah, ini penting juga untuk teman-teman perhatikan. Jadi ini yang membedakan pengajuan dana bantuan penelitian dengan dana yang lain. Kalau dana-dana yang lain itu kan bebas. Kapanpun kita bisa, asalkan berkasnya lengkap bisa kita ajukan. Tapi untuk jadwal pengajuan dana bantuan penelitian ini sudah ada jadwal yang ditetapkan oleh pihak LPDP. Karena memang butuh waktu untuk mengecek berkas-berkas kita itu. Jadi bisa dilihat di sini ada 10 periode. Jadi misalnya yang pertama pengajuannya dari tanggal 14 sampai 23 Desember 2020. Kemudian berkas kita itu akan dinilai oleh pihak LPDP dari tanggal 28 sampai dengan 8 Januari, dan keputusan akhir berapa jumlah dana yang disetujui oleh LPDP itu akan diumumkan dari tanggal 1 sampai 11 sampai 17 Januari 2021. Jadi lumayan panjang ya, harus menunggu teman-teman. Banyak teman-teman yang DM saya ya, kok pengajuan saya lama sekali tidak diproses oleh LPDP. Ternyata pas dicek memang tidak masuk dalam jadwal pengajuan. Jadi harus disesuaikan teman-teman. Ini benar-benar harus diperhatikan biar teman-teman tidak menunggu lama. Kemudian biaya apa saja yang tidak ditanggung, ini bisa teman-teman lihat sendiri. Ada pembelian alat atau fixed asset, misalnya teman-teman yang teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi, itu tidak diperkenankan untuk membeli kamera dan lain-lain ya, itu contohnya. Kemudian biaya-biaya akibat perpindahan tempat penelitian seperti biaya pembuatan visa, biaya ujian atau seminar itu tidak ditanggung, biaya publikasi jurnal, biaya pengiriman barang atau kurir, biaya transkripsi atau translasi, biaya pembelian buku, honor-honor, kemudian biaya transportasi lokal seperti taksi, angkutan kota. Jadi untuk transportasi ini yang ditanggung oleh LPDP hanya transportasi udara saja. Sedangkan kalau teman-teman pakai taksi di daerah itu tidak ditanggung. Kemudian paket internet, biaya komunikasi, pulsa, dan lain-lain itu tidak ditanggung juga oleh LPDP. Nah, kemudian ini juga penting. Nah, jadi setelah kita menyelesaikan studi, kita diwajibkan untuk melaporkan kepada LPDP penggunaan dana kita. Kalau ada selisih, misalnya kelebihan dana, itu harus kita kembalikan juga ke pihak LPDP. Nah, karena itu yang menjadi syarat diterbitkannya tiket kepulangan. Jadi tiket kepulangan teman-teman ke daerah masing-masing nanti pasca studi tidak bisa diberikan kalau teman-teman belum melaporkan penggunaan dana. Ya, kemudian kebijakan terkait COVID.
Ya, ini kebijakan tambahan dari LPDP selama masa pandemi ini. Jadi setiap penerima beasiswa itu diperkenankan untuk mengajukan beberapa item di RAB selama pandemi COVID-19 ini masih ada gitu, masih berlangsung. Apa saja itu bisa teman-teman lihat, misalnya biaya komponen lain-lain berupa jasa pengantaran atau pengiriman barang atau dokumen terkait penelitian. Itu biaya maksimalnya 500.000. Kemudian alat pelindung diri bagi teman-teman yang melakukan penelitian di rumah sakit itu juga diberikan 500.000. Nah, kemudian rapid test antigen atau PCR. Nah, karena sekarang kan setiap penerbangan itu disyaratkan untuk selain tiket pesawat ya, kita diminta untuk rapid test antigen atau PCR. Nah, itu teman-teman juga bisa masukkan di RAB. Jadi itu ditanggung juga, bisa dimasukkan di komponen lain-lain, dan itu bisa disetujui oleh pihak LPDP. Ya, pengajuan komponen RAB sebagaimana yang dimaksud di atas wajib disertai dengan referensi harga seperti yang saya sampaikan tadi. Biar kita tidak dikira untuk mengada-ngada, jadi bisa teman-teman lampirkan di sana. Tips and trick, lengkapi seluruh berkas yang diminta LPDP, menyusun RAB dengan jelas dan rinci, jangan lupa melampirkan referensi harga, kemudian berkomunikasi dengan dosen pembimbing, karena RAB kita juga dilihat apakah valid atau tidak, itu kalau ada tanda tangan dari pembimbing kita. Terserah pembimbing 1 atau pembimbing 2 bisa. Perhatikan jadwal pengajuan. Jadi sebelum mengirim apa istilahnya pengajuan dana penelitian, mohon diperhatikan lagi tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan oleh LPDP. Kemudian jangan lupa menyimpan nota pembelian, karena ini banyak sekali kasus-kasus teman-teman yang kehilangan nota. Jadi kalau setiap pembelian yang berkaitan dengan penelitian kita, mohon untuk disimpan nota-nota pembelian tersebut, karena itu akan memudahkan kita untuk membuat laporan penelitian. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.